wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Siar Seru Inspiratif Antar Ruang Kopi. Kali ini kita masuk ke episode ketiga podcast kebanggaan SMP 206 yang membahas cerita seru dan inspiratif dari lingkungan sekolah. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Senang banget akhirnya kita bisa kembali lagi di Siar setelah sempat sibuk dengan aktivitas sekolah. Betul tuh, dan di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penuh energi, kreativitas, dan tentunya butuh kerja keras nih. Ya, hari ini kita akan masuk ke dunia dance. Bukan cuma soal gerakan, tapi juga soal ekspresi diri, kekompakan, dan proses di baliknya. Dan supaya kita nggak cuma nebak-nebak, hari ini kita sudah temani oleh teman-teman dari Eskul Dance SMPN 206 Jakarta. Langsung saja kita sapa, ada Kak Raya sebagai Ketua Eskul Dance dan Kak Ijul sebagai Wakil Ketua Berprestasi. Terima kasih sudah hadir di acara Siar hari ini. Kita mulai dari yang ringan dulu ya. Apa sih yang pertama kali membuat kalian tertarik untuk masuk ke Eskul Dance? Boleh dijawab oleh Kak Raya? Oke, dari aku ya. Jadi aku tuh pas kecil tuh sedikit rada rumit karena menurut aku tuh suka banget kayak ini aneh banget sih karena aku tuh suka banget nonton video dance, bukan video dance sebenarnya kayak musik video mungkin ya, ada grup K-pop. Nah, salah satunya itu Twice, jadi tuh aku suka banget sama Twice dulu. Nah, di satu membernya itu ada yang dance tuh energetik, vital, dan mereka tuh bener-bener gercep banget, gercep. Jadi tahu nggak sih namanya siapa? Pasti ngomong. Aku tahu, ngomong. Aku tuh terinspirasi dari dia. Kayak aku tuh jadi tahu gitu kayak, aku nih udah hobi dance gitu. Kayak aku tuh karena aku terinspirasi dari dia. Keren banget ya, potensinya udah kelihatan banget dari kecil. Betul banget tuh. Kalau untuk Kak Izul gimana nih? Kalau untuk aku sih awalnya aku cuman iseng-iseng doang buat kayak dance gitu di rumah, kayak dance random. Apalagi aku juga suka musik hip-hop kayak dari New Jeans, Enhypen, Seventeen, Miof, dan masih banyak lagi. Di situ aku ditawarin sama Raya buat masuk dance. Kenapa kamu gak masuk dance aja Zul? Dance kamu bagus gitu. Terus awalnya sih aku rada ragu-ragu ya, kayak takut. Ya banyak takutnya. Tapi setelah aku ngikutin beberapa kali latihan, aku tuh bisa lebih berani dan percaya diri. Perkembangan Kak Ijul kelihatan banget ya. Keren. Oke, menarik banget nih jawaban kakak-kakaknya. Nah, karena setiap orang biasanya mempunyai alasan yang berbeda. Menurut kalian, dance itu sekedar hobi atau sudah jadi bagian diri kalian? Mulai dari aku ya, menurut aku tuh dance ini udah menjadi bagian dari diri aku. Kenapa? Karena dari dance ini tuh aku tuh bisa ngerasa percaya diri gitu lah istilahnya. Kayak aku tuh bisa mengekspresikan semua ekspresi aku kepada seluruh orang atau karakteristik aku kepada seluruh orang. Bagus banget sih Kak Raya untuk melampiaskan semua ekspresinya. Kalau Kak Ijul kayak gimana? Kalau menurut aku tuh dance sudah termasuk dari diri aku ya, karena aku ngerasa saat aku dance tuh aku bisa jadi orang yang diri aku yang paling otentik gitu di setiap gerakan dance. Dan juga bukan dance juga bukan cuman gerakan tapi juga tentang energi, emosi, dan koneksi dengan musik dan orang lain. Pokoknya kalau lagu dance udah mulai tuh udah berasa kayak tampil gitu ya, kayak idol K-pop banget. Jadi aku ngerasa kayak gitu juga. Pasti. Dari luar mungkin terlihat seru ya, tapi pasti ada proses yang tidak mudah di baliknya. Bisa diceritakan bagaimana proses latihan yang kalian jalani selama ini? Boleh Kak Raya? Ini mungkin aku takut dikasihani sih jujur, karena kayak mulai dari aku menjabat sebagai ketua Eskul Dance, kita tuh pertama kali latihan aku ngajarin tuh kayak aku bener-bener sesek batin karena aku kayak belum tahu gitu karakteristik mereka tuh gimana. Jadi kayak aku tuh stres gitu awal-awal, kayak aku mungkin hampir nangis ya. Nah, tapi lepas dari situ aku belajar kayak aku harus mengenali karakter orang-orang dan memahami mereka. Jadi kayak sekarang aku udah memahami mereka dan aku udah mulai ngerti bagaimana cara ngajarin mereka. Jadi itu udah terlewatkan. Pas. Semoga Kak Raya kuat-kuat ya, apalagi dia ini ketua eskul loh guys. Kalau untuk Kak Izul gimana? Pastinya di setiap latihan tuh nggak berjalan lancar, tapi juga ada kendala-kendalanya. Contohnya
kayak di saat kita tuh harus ngulang beberapa gerakan, kayak bisa sampai 10 kali, 11 kali atau lebih gitu. Kayak harus benar-benar sama dan ketukan iramanya tuh sama gitu. Terus sampai kaki kita tuh, badan kita, kaki kita tuh pegel-pegel. Tapi menurut anak dance ini itu tuh letak kepuasannya di saat tuh kita bisa tampil di atas panggung dengan hasil yang maksimal. Aku relate banget sih, soalnya kan dance itu biasanya diutamainnya footwork, apalagi kalau footworknya gagal tuh pasti Iya, nyenes bener banget. Masih harus banget. ulang dari awal, latih kekompakan lagi. Tuh. Nah, setiap proses kan pasti ada tantangannya ya. Apa sih tantangan terbesar kalian yang pernah dihadapi selama ikut eskul ini? Mulai dari Karaya apa nih? Nah, kalau dari aku ya, terkadang tuh kita mau latihan serius, tapi belum saat istirahat tuh mereka udah benar-benar bercanda, dan aku tuh orang mungkin sedikit gak enakan aja. Jadi takutnya kalau aku negur mereka tuh kayak gimana ya? Mungkin kayak takutnya mereka sakit hati tuh. Aku takutnya itu doang sih. Kayak mungkin ada juga yang kayak iya apaan sih orang kayak gitu. Terus juga mungkin karena sering ada yang bolos atau mungkin kayak izin terus, jadi kayak uang kas tuh kayak menghambat gitu loh. Oke, dari Karaya tuh bener-bener kayak keluh kesah dan bener-bener tantangannya ada banget. Kalau Kak Ijo gimana? Kalau aku sih tantangan terbesar saat aku ikut dance itu kayak melawan stigma tuh dari orang-orang. Ya, karena aku tuh laki-laki, jadi tuh banyak yang bilang kayak laki-laki tuh nggak cocok buat dance, laki-laki tuh kayak nggak banget gitu dance katanya. Tapi di situ aku rada minder sih gitu. Tapi karena dukungan dari teman-teman aku dan keluarga aku tuh kayak ngedukung banget aku, kayak bilang jangan dengerin kata orang lain, yang penting kamu suka dan cari bakat kamu gitu. Kak Izul kuat banget ya ngelawan stigma orang lain. Semoga Kak Izul nggak dikasih seseorang yang selalu judge kamu ya. Dari semua pengalaman itu, pasti ada perubahan dalam diri kalian. Apa sih perubahan terbesar yang kalian rasakan setelah aktif di dance? Boleh oleh Karaya? Kalau aku ya, mungkin kedisiplinan, terutama kedisiplinan waktu. Karena dalam dance itu kita tuh harus gercep dalam menanggapi sesuatu. Kayak misalkan gerakan footwork itu kita benar harus memahami semua gerakan dan harus tidak boleh ketinggalan irama, karena kalau ketinggalan sedikit pun nih itu akan benar-benar ketinggalan semuanya. Jadi kayak itu juga melatih kesinkronan juga sih. Keren banget perkembangan dirinya Karaya ya selama ini. Iya. Kalau untuk Kak Izul? Kalau untuk perubahan yang aku rasain saat ini tuh kepercayaan diri aku yang makin meningkat, dan kekuatan mental juga, kedisiplinan, dan yang terakhir tuh ada emosional yang lebih sehat, karena dance juga termasuk dalam olahraga, kita melatih otot kaki dan lain-lain. Bisa buat healing juga ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kedepannya apakah kalian lebih ingin serius di dance atau gimana nih? Mulai dari Karaya dulu dong. Mulai dari aku ya, sebenarnya aku mau ngomong ini kayak merasa gimana gitu, karena mungkin kalau dari SMP ini aku tuh pengen seriusin di dance, cuman untuk saat aku menginjakkan kaki di sekolah SMA nanti, aku tuh ingin menambah pengalaman atau experience gitu loh. Jadi kayak mungkin aku akan masuk eskul CNR atau enggak KIR, tapi bukan berarti aku melupakan kenang-kenangan dance gitu atau serius di dance gitu ya. Itu di bagian aku. Mungkin pada saat SMA nanti dance ini akan menjadi hobi aku lagi. Nah, karena aku ingin masuk PMR atau KIR itu mungkin untuk menambah wawasan juga. Bagus banget ya. Kayaknya Karaya udah terlalu merencanakan masa depan deh. Kalau gitu, aku penasaran juga nih, Karaya dan Kak Izul dan anggota eskul dance tuh kadang latihan di mana sih dan kapan? Untuk latihan ya, sebenarnya aku boleh cerita sedikit ya. Boleh banget. Nah, itu kayak jadi pas awal kelas 7 masuk, kita tuh latihan hari Minggu. Hari Minggu ini udah jadi kesepakatan kita semua untuk kayak latihan misalkan di jam 10 sampai jam 2. Nah, tetapi kayak kita tuh kayak mikir lagi kayak
kasihan nih yang lain, harusnya hari Minggu tuh harusnya benar free time banget kan, kayak udah waktu sendiri. Jadi kayak takutnya kalau besok masih kecapean, kasihan juga. Jadi kayak kita memutuskan untuk pindah hari. Jadi hari Sabtu untuk jamnya mungkin jam 10 sampai jam 12 atau jam 2, karena sebenarnya aku tuh pengennya pagi. Jadi kayak karena gak bisa juga sih sebenarnya karena ada Tatra ya. Aduh. Jadi kita kayak rebutan tempat. Bertabrakan ya waktunya kalau jadi satu. Tapi ngomong-ngomong, aku kan pernah ngeliat mereka latihan secara langsung nih. Salfok banget, kayaknya pada energik banget, keren-keren banget. Aku relate banget sama dia. Iya. Nah, terus apa pesan kakak-kakak untuk teman-teman yang pengen ikut eskul dance tapi masih ragu-ragu takut buat masuk, gimana? Untuk kalian sobat Donella yang masih ragu nih buat masuk dunia dance, mungkin kalian bisa dengar cerita kita berdua nih. Siapa tahu itu bisa membuat kalian motivasi sih. Kalau pesan dari aku tuh, ayo coba aja dulu, jangan takut salah atau kelihatan kaku, karena di sini juga kita sama-sama belajar dari nol. Terus di dance juga bukan cuman mencari bakat atau mengembangkan bakat, tapi juga menambah keluarga yang asik kayak kita. Jangan sampai keraguan-raguan kalian itu menutupi kesempatan buat seru-seruan bareng kita. Tuh buat kalian yang mau ikut eskul dance, ikut aja guys, jangan ragu-ragu. Lihat deh kakak-kakaknya baik banget ya kan kak? Iya, bener banget. Asik banget lagi. Mereka aja di hari ini terlalu ceria gembira banget nih ngejawab Iya. pertanyaan dari kita. Kalian gak usah takut-takut deh, pokoknya masuk dance, kakak-kakaknya approve banget. Nah, dari obrolan hangat kita kali ini, hati-hati dance bukan hanya soal gerakan, tapi ada juga proses, disiplin, dan juga kepercayaan diri. Terima kasih banyak untuk Kak Raya dan Kak Ijul yang sudah berbagi cerita pada hari ini dan juga pengalamannya di hari ini juga. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua